Kembali di Best Mutual Fund Award 2020 Majalah Investor. Pemirsa, selain para pemenang, pada kesempatan kali ini kami juga hadirkan sejumlah pihak yang akan menjadi narasumber dalam diskusi bertema reksadana masihkah menarik? Dan diskusi ini akan dipandu kembali oleh Pak Primus Doribulu. Silahkan Pak Primus. Ya, terima kasih Cakri. Pemirsa, kita akan mendengar mereka yang ahli di bidangnya untuk berdiskusi tentang reksadana dengan topik reksadana masihkah menarik. Kita sapa para pembicara kita. Yang pertama, Pak Ari Adil, anggota Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Primus, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Selamat siang teman-teman manajer investasi semua. Selamat siang. Ari Adil. Yang kedua Pak Parto Kowito, Direktur PT Info Vesta Utama yang adalah mitra dari Berita Satu. Pak Parto. Selamat siang Pak Primus, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Kemudian Pak Alvin Pati Sahusiwa, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi. Pak Alvin, selamat siang. Selamat siang Pak Primus, selamat siang teman-teman semua dan juga para pemirsa. Kemudian Pak Jamie Paul Wawo Intana, Direktur Utama PT Sukorinvest Asset Management. Pak Jamie. Pak Primus, selamat siang teman-teman semua dan pemirsa. Ya, terima kasih Pak Jamie. Kita punya waktu 45 menit dan 25 menit kita beri kesempatan kepada para penanya. Dan penanya nanti menyampaikan pertanyaannya kepada moderator. Nah, pertama untuk melihat keadaan, kami persilakan kepada mitra kami Pak Parto Kowito yang sehari-hari memang menekuni reksadana, menghimpun semua data dan analisis setiap hari. Nah, bagaimana sesungguhnya reksadana kita yang sebetulnya sudah terpukul sebelum COVID. 2019 kan sudah ada isu Jiwasraya ya, macam-macam. Kemudian ditambah pandemi COVID. Silakan Pak Parto. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih. Untuk industri reksadana memang ternyata mengalami penurunan dari jumlah unit penyertaan maupun dari dana kelolaan dan juga dari banyaknya reksadana. Dari catatan saya, untuk akhir tahun itu ada 1.935 reksadana. Nah, per Mei, 31 Mei 2020, itu tinggal 1.873. Jadi dari jumlahnya sendiri karena ada beberapa yang dilikuidasi atau reksadana terproteksi yang mungkin tidak diteruskan atau sudah waktunya jatuh tempo dan belum dibikin yang baru, itu ada penurunan dari jumlahnya. Dari AUM juga menurun, per Mei itu sekitar 51,1 triliun. Jadi menurun dari akhir tahun lalu. Kemudian per AUM dalam yang syariah itu juga menurun, Mbak. Jadi semuanya menunjukkan penurunan. Nah, yang menarik untuk beberapa tahun terakhir, sekitar 5 tahun terakhir, itu kalau kita lihat CAGR-nya 5 tahun, reksadana saham meningkat. Nah, itu menunjukkan, kalau kita akan tahu ya, 5 tahun terakhir saham itu agak kurang bagus ya Pak ya. Ya. Jadi di masyarakat ini banyak dari investor yang katakanlah merasakan pahitnya karena pas mereka mempercayai ke reksadana saham, hasilnya kurang bagus. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Sekarang saya ke Pak Ari Adil. Nah, menarik ini data dari Pak Parto, ada penurunan jumlah reksadana. Apakah ini adalah seleksi alam dimulai? Dan yang kedua dikatakan oleh Pak Parto, memang ada tren investasi lebih banyak ke saham dalam 5 tahun terakhir. Memang dalam 5 tahun terakhir ini indeks kita kan perkembangannya tidak naik signifikan, bahkan setelah naik 2017 turun sampai sekarang. Silakan Pak Ari Adil. Ya,
Mungkin menanggapi Pak Parto, mungkin dari sisi jumlah memang seperti data yang disampaikan terlihat memang ada pengurangan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari dana kelolaan, sebenarnya di tahun 2019 itu dana kelolaan dari industri reksadana, kalau kita misalkan merefer kepada website daripada OJK, itu mengalami pertumbuhan sebesar 4%. Di tahun 2019, total dana kelolaan sekitar 542 triliun. Dan unit penyertaannya pun juga bertumbuh sebesar 11%, hampir sama dengan tahun 2018. Dan kalau kita lihat juga ada perubahan tren sepertinya di tahun 2019, di mana mungkin kondisi pasar juga mendukung, di mana pasar saham pada saat itu mengalami pertumbuhan yang mungkin tidak terlalu tinggi seperti sebelumnya, yaitu sekitar 1,7%. Tapi kita melihat bahwa ternyata banyak investor itu mereka menggemari produk yang bernama reksadana terproteksi. Karena di tahun 2019 itu mengalami pertumbuhan sekitar 150 triliun, dan total dana kelolaan sekitar 150 triliun. Kemudian juga ada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap yang meningkat sebesar 13 triliun dan 10 triliun. Tapi memang kita lihat sekarang di tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemik ini, memang dari sisi total dana kelolaan mengalami penurunan sebesar 12%. Kita lihat juga memang reksadana saham masih mengalami perlanjutan daripada penurunannya sebesar 23% atau 29 triliun. Reksadana pasar uang juga turun 17%, dan reksadana pendapatan tetap juga turun 8%. Tapi kalau kita misalnya melihat bahwa atraktifness daripada produk ini, kita melihat masih banyak investor yang masih menggemari reksadana di Indonesia. Terlebih lagi kalau kita lihat sekarang bahwa banyak investor sekarang sudah lebih mudah untuk berinvestasi di reksadana dengan adanya agen penjual reksadana online. Kemudian juga semakin mudah untuk menjadi investor pada saat awal, mereka juga semakin mudah untuk bertransaksi, sekaligus juga sekarang sudah lebih affordable ya untuk berinvestasi di reksadana ya. Ada beberapa produk itu mereka bisa berinvestasi minimum Rp10.000. Jadi kalau misalnya kita lihat memang perkembangannya masih cukup digemari oleh investor di Indonesia. Baik Pak Ari, saya ke Pak Alvin, merespons Pak Parto dengan Pak Ari. Memang kalau data Mei 2020 itu tertinggi adalah terproteksi, 25% ya porsinya dari keseluruhan dana kelolaan. Yang kedua adalah pendapatan tetap 23% dan saham 20%. Nah, ini bagaimana tren yang Anda melihat, Pak Alvin? Baik, kalau kita lihat sampai dengan bulan Mei 2020, sekarang ini reksadana yang memiliki basis aset berbasis pendapatan tetap memang lebih baik dibandingkan dengan reksadana yang berbasis saham. Memang terlihat dari penurunan dari nilai valuasi, karena kalau kita lihat sendiri indeks harga saham gabungan sampai dengan bulan Mei year to date itu kan turunnya sekitar 25%. Sedangkan kalau kita mengacu kepada Bindo Index, itu indeks untuk harga obligasi, itu malah mengalami kenaikan sedikit sekitar hampir 1,4%. Jadi memang tidak heran bahwa reksadana terproteksi yang notabene tidak terlalu terpengaruh terhadap fluktuasi harga pasar ini, dan juga reksadana pendapatan tetap ini menjadi lebih dominan di bulan Mei 2020. Tapi sekali lagi ini memang kita harus melihat lagi kepada nilai mark to market, yaitu kalau misalnya indeks harga saham gabungan kemudian mengalami rebound di paruh kedua 2020 ataupun di 2021, kemungkinan juga reksadana saham masih bisa kembali naik dalam hal market share-nya dibandingkan dengan reksadana berbasis pendapat tetap. Jadi ini memang situasinya masih cukup dinamis. Itu yang saya melihat dari sisi kenapa reksadana terproteksi dan juga reksadana pendapatan tetap AUM-nya sampai sekarang masih cukup stabil. Ya, Pak Jemi, kalau kita lihat memang dari Januari sampai hari ini, sampai siang ini, year to date itu indeks harga saham gabungan kita turun sekitar 20% ya. Ya. Barangkali kebanyakan pengelola reksadana yang mengalami penurunan return untuk yang reksadana saham.
Tapi bagaimana Anda melihat ke depan? Memang yang historis 5 tahun terakhir yang favorit terproteksi, pendapatan tetap, apalagi obligasi negara yang bagus ya. Tapi bagaimana ke depan? Karena kalau kita lihat tahun 1998 itu turun jauh sekali ekonomi kita, begitu dia bangkit 2001, 2000 kencang sekali naiknya. Begitu pula ketika ekonomi kita turun dan indeks harga saham gabungan turun begitu tajam 2009 ya. 2010 kencang sekali. Ini bagaimana ke depan? Oke, kalau kita lihat sebenarnya secara historical, misalkan let's say kita tarik panjang gitu di semua bursa dunia, memang kalau seandainya aset kelas yang paling tinggi returnnya itu selalu kalau bicara horizon investment lebih dari let's say 5 tahun atau 10 tahun itu selalu adalah saham ya. Jadi kita sih cukup optimis ya untuk beberapa tahun ke depan, terutama dengan beberapa kasus, misalkan contoh Jiwasraya dan juga ada beberapa kasus lain ya yang melibatkan manajer investasi ini cukup membuat orang lebih aware tentang investasi, jadi tidak cuma asal beli, tetapi juga benar-benar tahu bahwa ada produk yang namanya reksadana yang dilihat oleh OJK, tetapi juga yang berbasis saham, tetapi belum tentu harus bisa dengan guaranteed return ya. Jadi menurut saya mungkin salah satu kenapa 5 tahun terakhir produk daripada reksadana saham juga agak jelek karena begitu banyak produk-produk fixed return yang beredar di pasar yang membuat sehingga reksadana saham juga tidak terlalu atraktif ya. Dan banyak sekali mengambil kesempatan membungkus dengan produk seperti repo dan lain-lain. Tetapi dengan adanya peraturan baru dari OJK, terutama satu bulan belakangan ini ada beberapa peraturan, saya pikir nih makin membuat industri kita makin bersih, makin maju, dan mudah-mudahan sih sesuai dengan siklus yang tadi saya sebut, secara historikal biasanya saham selalu lebih tinggi, dan kita lihat IHSG 5 tahun nggak kemana-mana, bahkan kalau ditarik garis mungkin udah 6-7 tahun ya, nggak kemana-mana. Jadi saya pikir untuk investasi reksadana saham saat ini adalah saat yang paling tepat ya, walaupun memang masih banyak halangan ke depan, kita tahu COVID belum selesai dan lain, tapi downside dibandingkan upside saya pikir masih jauh lebih tinggi upside-nya. Ya, Pak Parto, kalau kita lihat dari semua prediksi tentang ekonomi, 2020 Bank Dunia mengatakan kontraksi 5,2%. Amerika luar biasa sampai 9%, ada yang di atas 10%, belasan persen itu kontraksinya. Indonesia bisa 0 sampai 0,1%, bahkan kemungkinan besar bisa negatif. Nah, ini bagaimana prospek indeks kita? Karena tahun depan sekuat-kuatnya tergantung pada kapan puncaknya COVID ini. Bisa jadi tahun depan juga masih 2-3%, barangkali baru bisa bagus 2022. Nah, bagaimana ke indeks kita? Silakan Pak Parto. Ya, kemungkinan kalau kita melihat trennya akan sektor real belum tentu sejalan juga dengan sektor pasar modal, Pak. Memang kalau lihat secara fundamental tahun ini pasti hancur, Pak ya, dan nggak hanya sih. Tapi untuk pasar modal biasanya kan lihat prospek sekitar 6 atau 9 bulan ke depan. Jadi kelihatannya memang masih ada harapan bahwa ada gap bahwa di sektor real dengan sektor pasar modal, sehingga ada kemungkinan pasar modal kita membaik menjelang, kalau menurut saya menjelang akhir tahun bisa membaik. Nah, tapi untuk jangka pendek ini, kalau menurut saya, karena sudah naik beberapa minggu ya, kemungkinan ada koreksi itu juga hal yang wajar. Mengingat secara regional, efek dari demo kemarin di Amerika maupun ada di tempat lain, kalau memang kemudian nggak terjadi ya, ada second wave, Pak. Mereka saking berdekatannya, jadi kemungkinan bisa terjadi, dan kalaupun mungkin nggak terjadi di harapan kita, market bisa saja takut duluan. Jadi mungkin dalam jangka pendek bisa ada koreksi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak. Pak Ari, bagaimana sebaiknya pilihan investasi bagi para investor? Bagaimana sebaiknya dia shifting? Silakan Pak Ari. Ya, mungkin kalau misalkan dari perspektif
pemilihan produk. Kita masih harus memperhitungkan bahwa kita punya level daripada risk profile itu sampai kemana, dan juga untuk jangka waktu yang kita mungkin akan lakukan kalau misalnya kita memang berinvestasi di reksadana. Melihat kondisi market sekarang, menurut saya potensi daripada berinvestasi di saham mungkin masih menyimpan cukup potensial ke depannya. Selama kita memiliki jangka waktu yang panjang, saya yakin bahwa dengan kita berinvestasi di reksadana saham, kita akan dapat mencapai tujuan investasi kita yang lebih baik melalui berinvestasi di reksadana saham. Panjang itu berapa tahun, Pak Alvin? Pak Ari, panjang itu berapa tahun? Kalau reksadana saham biasanya umumnya itu berinvestasi 3-5 tahun. Jadi dan juga kalau kita melihat portfolio daripada seorang investor, kita juga mungkin masih memperhitungkan fluktuatif daripada pergerakan harga saham, sehingga mungkin kita tidak mengalokasikan dana kita semuanya ke sana. Jadi mungkin kita bisa diversifikasi dengan ikut juga berinvestasi di reksadana pasar uang atau mungkin di reksadana pendapatan tetap, supaya kita mungkin mendapatkan nilai investasi yang optimal. Ya. Mungkin itu dari saya, Ya. Pak Primus. Pak Jimmy, kalau kita lihat bahwa sekarang isu besar nasional di bidang ekonomi adalah likuiditas yang terbatas. Nah, ini ada nggak tambahan? Jadi ada redemption, tetapi ada juga subscription, ada yang masuk lagi. Itu bagaimana yang ada di perusahaan Anda? Iya, kalau tren dari kita sebenarnya mungkin kalau bicara new subscription, kita udah mulai recover. Januari kita sempat tertinggi ya AUM, tapi Februari sampai April itu turun terus. Tapi Mei Juni sekarang sudah mulai lumayan banyak, bahkan per kemarin kalau kita udah mulai mendekati all time high AUM kita ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang mulai berani untuk investasi. Walaupun memang jujur ada beberapa isu yang mengganggu stabilitas finansial Indonesia. Dan saya pikir ini adalah PR pemerintah juga ya dan BI untuk melakukan konsolidasi perbankan misalnya dan juga menjaga likuiditas ya. Kita baru dengar ada penurunan 25 basis point ya terhadap 7-day repo rate, which is menurut saya adalah salah satu kabar yang cukup baik karena bisa menekan cost of fund ya perbankan, dan ini juga akan bagus buat industri pasar modal seperti reksadana karena orang-orang mulai akan mencari yield yang lebih baik daripada deposito misalkan. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya kita cukup optimis mulai recover lagi ya untuk orang-orang yang mau masuk ke reksadana, walaupun memang secara dana kelolaan nambah terus, jumlah unit penyertaan nambah terus ya Pak Primus ya dan teman-teman. Yeah. Kalau kita lihat reksadana bahkan lebih cepat naiknya daripada saham sendiri ya kalau lihat data-data terakhir. Ya. Sekarang kita sudah masuk, ini COVID-19 mempercepat kita masuk di industri 4.0. Dengan bekerja di rumah berarti orang sudah mulai menggunakan internet. Bagaimana orang mulai menggunakan digital. Dan saat ini pun kita sudah mulai menggunakan acara secara virtual. Nah, smartphone ini makin smart. Jadi orang untuk bisa jual beli saham sudah bisa lewat smartphone. Bahkan untuk mendapat informasi apa saja tidak perlu dia ke laptop, cukup di smartphone. Nah, ini bagaimana para manajer investasi memanfaatkan teknologi ini. Jadi kita masuk ke new normal dengan cara bekerja yang berbeda, tetapi kita juga mengedukasi investor kita agar cerdas dalam berinvestasi. Mereka yang punya likuiditas bisa tetap berinvestasi. Bagaimana Pak Parto? Ya, memang perkembangan teknologi sangat cepat dan tidak bisa dibantah. Jadi kita harus menggunakan teknologi untuk mengedukasi. Nah, sasarannya juga jangan hanya Jakarta sentris atau Pulau Jawa sentris, tapi juga di luar pulau, Pak. Nah, terkait dengan isu-isu terkini, Pak ya. Jadi kemarin juga kita lihat ada beberapa yang kena emprit lah istilahnya atau kena sanksi dari OJK. Saya berpikir bahwa mungkin paradigma kita harus sedikit digeser bahwa kita harus lebih ke investor oriented.
Jadi kasus kemarin MI kena, itu sebetulnya ujung-ujungnya yang paling rugi siapa? Investor. Karena dia kesulitan menarik dananya, dia mungkin juga terkait dengan valuasi, ya mungkin ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau valuasinya lebih rendah, kalau dia beli ya dapatnya lebih banyak, kalau dia jual dapatnya lebih sedikit. Nah, paling nggak dia bingung atau harus alokasikan kemana. Gitu. Ya kita ingin agar semua dari stakeholder ini orientasinya ke investor. Baik itu sanksi dari OJK, ya harus memperhatikan investor yang dirugikan. Investor dapat apa pada saat MI itu disuspendi? Harusnya dia dapat kompensasi kan, seperti saham. Kalau kita beli saham, musuh kita, lawan transaksi kita gagal serahkan, kita dapat bonus denda kan, pembayaran denda. Jadi semacam itu, Pak. Ya. Itu menarik, Pak. Pak Ari, ini sebagai anggota Presidium Dewan APRDI ya, ini yang dikatakan oleh Pak Parto ini menarik. Kita sudah masuk industri canggih, industri 4.0, kita sudah menggunakan digital, berarti akses kita untuk inklusi sebetulnya kita bisa cepat sekali. Tetapi persoalan ada literasi pemahaman dari para investor. Nah ini tadi Pak Parto bilang, kalau mau maju industri ini harus investor oriented. Kalau investornya bagus, untung, manajer investasi juga untung, reksadana juga bagus. Bagaimana Pak Ari? Ya, sedikit saya mungkin sampaikan mengenai Dewan APRDI. APRDI itu adalah Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1999, awalnya itu anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi pelaku di industri reksadana, termasuk manajer investasi dan bank kustodian. Sejak 2018, asosiasi ini berubah menjadi bentuk Dewan Presidium, di mana anggotanya itu adalah 6 asosiasi pelaku reksadana Indonesia. Yang pertama itu ada PWMII, Perkumpulan Wakil Manajer Investasi, jadi orang perorangan yang memiliki izin WMI. Ketuanya adalah Pak Prihat Mohari, kebetulan juga merupakan Ketua Presidium Dewan APRDI. Kemudian ada AMI, AMII, Asosiasi Manajer Investasi, which is itu perusahaan manajer investasi. Ketuanya Pak Edward Lubis. Ada APKI, Asosiasi Bank Kustodian, ketuanya Ibu Rosmayani Effendi. Ada ABAPERDI, Asosiasi buat agen penjual reksadana perbankan. Ketuanya adalah Ibu Asri Natanagri. Kemudian ada Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia, ketuanya adalah saya, dan terakhir adalah Pak Perdo, Asosiasi Agen Penjual Reksadana secara online. Ketuanya adalah Pak Fajrin Hermansyah. Jadi dari asosiasi perspektif, memang kami melihat dan sadar bahwa memang ada terjadi beberapa kasus sebelumnya di industri reksadana yang terindikasi merugikan investor. Dan kita juga melihat dari pihak otoritas jasa keuangan sebagai regulator pengelolaan investasi juga telah menindaklanjuti dan melakukan penertiban yang melakukan penindaklanjutan dan penertiban untuk melindungi kepentingan investor, menertibkan praktek-praktek yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Jadi ada beberapa hal yang dari perspektif asosiasi juga yang kita lakukan sekarang, termasuk sosialisasi kepada anggota kami supaya selalu mementingkan kepentingan investor dengan melakukan kegiatan pengelolaannya itu sesuai dengan tata kelola dan corporate governance yang berlaku. Kemudian juga kita bekerja sama dengan media untuk selalu mengedukasi publik, baik itu melalui printed atau mungkin online atau melalui media TV, supaya mereka juga selalu aware bahwa mereka memahami produk investasi yang mereka investasikan tersebut itu bentuknya seperti apa. Kemudian juga kita memberikan edukasi bahwa kalau misalkan mereka memang menemukan anomali-anomali yang aneh, juga mereka juga berinisiatif untuk mungkin mengunjungi perusahaan-perusahaan tempat mereka mendapatkan produk tersebut seperti kayak agen penjual. Jadi hal tersebut yang kita saat ini kita lakukan dari pihak asosiasi untuk selalu mengedukasi publik. Selain itu juga asosiasi telah memiliki juga media sosial. Kita ada account di Instagram namanya Reksadana Investasi Tanpa Batas. Itu pun juga menjadi forum kita untuk selalu mengedukasi publik mengenai berinvestasi di reksadana.
Jadi dengan kondisi COVID sekarang, walaupun mungkin terhambat ya untuk pertemuan atau sosialisasi secara langsung, tapi kita selalu ada presence di publik melalui media-media sosial yang kita punyai. Ya, diharapkan ini juga mungkin bisa lebih meningkatkan kepercayaan daripada investor di Indonesia. Ya. Mungkin itu Pak. Baik, Pak. Sekarang Pak Alvin, Pak, bagaimana investor oriented, bagaimana meningkatkan literasi mereka, tapi juga mengembalikan kepercayaan mereka. Silakan, Pak. Baik, memang ini adalah PR bagi kita semua di industri reksadana untuk meningkatkan juga literasi dan juga edukasi kepada investor maupun juga calon investor. Ini juga sangat penting karena kepercayaan itu sebenarnya dibangun dari pengetahuan yang mendalam terhadap industri reksadana ini sendiri. Pada sebelum zaman pandemi COVID-19 misalnya, kami di Mandiri Investasi juga mengadakan cara untuk bisa melakukan edukasi dan meningkatkan literasi kepada para investor. Misalnya kami mengadakan kelas secara offline kepada siapapun investor ataupun calon investor yang mau belajar mengenai pengelolaan investasi mereka. Jadi ini bukan melulu mengenai reksadana. Reksadana adalah alat yang digunakan untuk mengelola investasinya, merupakan salah satu alat. Dan ini kami adakan kurang lebih sekitar 2 kali seminggu terhadap semua investor maupun calon investor yang mendaftar. Setelah adanya pandemi COVID-19, justru kami lihat cara yang paling efektif memang yang sekarang, karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, adalah melalui secara online. Bahkan ini lebih efektif karena bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Jadi kami juga melakukan secara online, yaitu melalui media-media, apakah itu Instagram, kemudian juga live YouTube, dan sebagainya. Bahkan kami juga sudah melakukan shifting juga kepada para pembeli reksadana, jadi mereka tidak hanya bisa membeli reksadana melalui perbankan, tapi juga melalui agen penjual reksadana online maupun juga gerai. Kami bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti misalnya Bukalapak, dan juga baru minggu lalu kami mengadakan kerjasama juga dengan peer-to-peer lending untuk memanfaatkan dana yang nganggur di peer-to-peer lending itu masuk di reksadana pasar uang kami yang settlement-nya T+0 misalnya. Jadi ini adalah cara yang lebih efektif bagi kami untuk mendapatkan investor, basis investor yang lebih mengerti dengan cara yang dan edukasi ini pun juga kami terus adakan secara menyeluruh dan juga secara rutin. Ini untuk juga biar mereka mengerti reksadana itu apa, bagaimana cara memilih manajer investasi yang baik, dan juga bagaimana bisa mendapatkan tujuan investasinya nanti. Ya, pemirsa, kita ada Q&A, tanya jawab. Silakan mengajukan pertanyaan kepada moderator. Kita punya waktu sampai pukul 15 untuk acara diskusi ini. Jadi masih ada waktu 5 menit ya. 10 menit ya. 10 menit ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, kita ke Pak Jimmy, Pak. Pertanyaan yang sama. Jadi pada masa pandemi ini kan kita dipaksa untuk lebih mengefektifkan pekerjaan kita menggunakan digital, menggunakan online ya. Nah ini apakah nasabah Anda yang retail itu meningkat signifikan apa tidak? Ya, kalau dari jumlah dana kelolaan tadi sudah saya sebutkan ya, mulai naik, bahkan mulai balik ke Januari yang all time high. Tapi yang paling menarik adalah jumlah nasabahnya ya, unit penyertaan. Per kemarin nasabah aktif kita tidak termasuk yang udah sempat keluar itu sekitar 155.000 ya. Dan ini kebanyakan bisa dibilang 50% adalah investor kita adalah retail, dana kelolaan kita dari lebih dari 50% adalah retail investor, baik dari bank distribution, online channel, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat yang paling tumbuh paling banyak itu memang benar dari online channel. Ada beberapa aplikasi khusus reksadana yang kalau kita bicara secara penambahan transaksi sangat besar ya. Bahkan Pak Primus ada hari di mana setelah habis liburan itu ada pernah sehari transaksi bisa mencapai 13.000 waktu itu untuk satu hari saja. Jadi dengan adanya COVID orang makin banyak waktu untuk melakukan browsing misalkan, baca-baca literatur, nonton mungkin YouTube tentang investasi, uang bisa yang selama ini bisa ditabung karena nggak nongkrong ya istilahnya, tapi bisa mulai investasi. Saya lihat sih
mulai banyak dan segala kalangan, mulai dari orang tua bahkan kebanyakan milenials ya kalau yang masuk dari online channel. Jadi cukup menarik juga sih dengan adanya 4.0 ini. Baik Pak Jemi, ada pertanyaan dari pemirsa lewat YouTube. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi perusahaan reksadana dalam mempertahankan AUM, Asset Under Management, saat terdampak pandemi COVID ini. Bagaimana mempertahankan AUM, apa yang dilakukan? Dari Pak Parto, silakan Pak Parto. Ya, kalau untuk itu mereka harus strategi marketingnya Pak ya. Jadi kemungkinan ya lewat distribution channel, jadi memperbanyak agen penjual, menggunakan teknologi. Tapi jangan lupa bahwa saat ini yang concern adalah faktor kepercayaan dari investor, mengingat terjadinya beberapa kasus suspensi, likuidasi, dan seterusnya. Saya ingin sedikit kembali tadi ke masalah literasi keuangan melalui edukasi. Itu bagus, tidak ada yang membantah hal itu. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dengan adanya kasus-kasus yang merugikan investor, edukasi itu akan menjadi kurang efektif atau bisa mentah, Pak. Kenapa? Kalau investor dididik secara teori dengan teknologi oleh industri, bahwa dana mereka aman, bahwa fund manager ini memenuhi GCG dan seterusnya, dan peraturan-peraturan yang melindungi investor, tetapi kenyataannya investor dirugikan, uangnya tidak balik, reksadana dilikuidasi, hasilnya tidak diterima utuh, bahkan menerima sebagian saham. Mana ada di peraturan bahwa investor akan menerima hasil likuidasi saham gorengan? Mana ada? Waktunya juga lebih mulur. Jadi mereka akan mempertanyakan, loh edukasinya kok baik, kok kenyataannya saya dapat pahit. Dan itu bisa membuat mereka kapok. Mereka kapok, mereka beraksi dalam diam. Mereka tidak akan protes ke OJK atau mungkin protes juga nggak didengar dan sebagainya. Tapi mereka bisa protes dengan cara tidak membeli reksadana. Yeah. Bahkan ada yang dilikuidasi, dananya nggak diterima, mereka ditawarin masuk KPD saja. KPD di lock 3 tahun. Loh, KPD itu harusnya secara teori 5 miliar. Nah, itu nggak ada 5 miliar. Itu edukasi apa dari fund manager terhadap investor? Baik Pak Parto, menarik Pak. Silakan Pak Ari merespons Pak. Langsung Pak. Oke, ya mungkin saya setuju Pak dengan Pak Parto punya informasi bahwa memang untuk supaya mendapatkan AUM pasti harus gain trust daripada investor. Jadi memang dari sisi beroperasi itu menurut kami dari perspektif asosiasi dan ini juga yang kita lakukan selalu mensosialisasikan kepada anggota kami bahwa dalam pengelolaan itu manajer investasi harus terus melakukan pengelolaan reksadana tersebut dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kode etik yang berlaku di industri reksadana. Juga kalau misalkan saya melihat bahwa bagaimana caranya untuk supaya meningkatkan AUM, of course kita juga harus tahu bahwa demand daripada investor itu seperti apa. Produk yang disampaikan juga mungkin nanti adalah produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan daripada investor yang kita akan targetkan. Kemudian juga kinerja juga mungkin perlu harus diperhatikan. Selain itu juga cara metode untuk akuisisi klien juga mungkin perlu di-expand. Kalau dulu mungkin hanya melalui offline, tapi kalau sekarang memang dengan adanya online, itu juga mungkin perlu juga diperhatikan supaya memang dari sisi coverage investor kita juga mungkin jadi lebih banyak. Mungkin dari saya itu Pak. Ya, silakan Pak Alvin Pak, merespons yang sama dari Pak Parto, Pak Ari. Baik, jadi tadi pertanyaannya bagaimana strategi dari manajer investasi mempertahankan AUM. Ya. Bagi kami memang dari sisi kami bagaimana mempertahankan AUM dan bagaimana untuk nasabah agak berbeda. Jadi bagaimana mempertahankan AUM, kami melihat bahwa kalau dari sisi mandiri investasi memang reksadana saham kami memang tidak terlalu besar, hanya sekitar 16%. Jadi memang
kondisi seperti sekarang, di mana indeks harga saham gabungan turun hampir 25% year to date, itu tidak terlalu berpengaruh. Ada pengaruhnya tapi hanya sedikit, karena kebanyakan juga kami ada di reksadana pendapatan tetap, terproteksi maupun juga pasar uang. Bahkan dengan kondisi seperti sekarang, kami melihat bahwa reksadana pasar uang kami malah tumbuh cukup besar, malah mengalami kenaikan 22% year to date. Artinya memang ada shifting dari investor dari yang sebelumnya risky asset ke risk free asset. Jadi ini malah sebenarnya malah membuat kami juga malah mengalami kenaikan dari sisi subscription. Nah, kalau dari sisi investor, kami sih percaya bahwa investor journey ini memang harus dikawal. Kami tidak memaksakan bahwa investor itu harus masuk langsung ke risky asset, masuk ke reksadana saham, tapi mereka harusnya juga masuk pelan-pelan. Awalnya diperkenalkan dengan reksadana yang low risk, masuk di reksadana pasar uang misalnya, yang volatility-nya tidak terlalu besar dan juga lebih simple karena hanya berinvestasi di deposito maupun juga obligasi yang kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, journey dari investor ini juga kita harus bisa mempermudah semua prosesnya. Mereka masuk juga seamless, kemudian mereka bisa melakukan switching dan redemption yang lebih mudah. Bahkan juga dengan adanya teknologi, kami juga bisa mempermudah mereka untuk mereka bisa membeli lewat online tanpa harus berhadapan dengan penjual secara face to face. Yang ketiga kemudian yang after sales, dan ini juga termasuk juga bagaimana kami menginformasikan dan juga melakukan edukasi, bagaimana misalnya cara membaca fund fact sheet, misalnya, bagaimana cara mereka melihat nilai dana kelolaan dan sebagainya. Ini mereka sekarang bisa melihat langsung on the day-to-day basis, melihat dari smartphone mereka untuk mereka yang Baik Pak. Ya. Baik Pak Alvin, terima kasih. Sekarang Pak Jemi, respon dengan menaikkan AUM. Ya, saya pikir sama ya, setuju dengan Pak Alvin. Kita di sini juga menurut saya edukasi paling penting karena selama ini banyak sekali investor Indonesia yang belum tahu tentang pasar modal terutama reksadana, dan saya pikir ini menjadi kunci kalau saya mau menaikkan AUM. Kita juga sama sebelum COVID banyak melakukan offline event dengan agen penjual kita karena kita tidak jual langsung, kebanyakan kita melalui Upwork, dan sesudah itu kita banyak melakukan Zoom ya atau Meet atau Teams ya untuk melakukan update tentang reksadana dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah. Jadi itu yang kita lakukan. Selain itu kita juga terus menjaga performance daripada reksadana kita supaya bisa memuaskan investor kita. Paling itu aja yang kita coba jaga dengan terus meningkatkan awareness dan juga tentu saja compliance daripada perusahaan sendiri. Baik Pak Jemi. Ini waktu kita sudah hampir selesai. Saya minta, ini ada penanya, apa insentif yang diharapkan, stimulus yang diharapkan oleh reksadana? Saya pikir kita cukup minta pandangan dari asosiasi. Pak Ari, silakan. Kan semua minta stimulus itu. Ya. Reksadana. Kalau dari sisi stimulus, memang sekarang pun OJK sudah menerbitkan beberapa stimulus khususnya untuk industri reksadana, memberikan keleluasaan kepada manajer investasi untuk bisa menyesuaikan pengelolaannya itu dengan kondisi pandemik seperti saat ini. Insentif yang lain yang mungkin kita bisa pikirkan adalah mungkin memang lebih ke arah dukungan untuk kita lebih mungkin bisa mendidik atau mengedukasi investor supaya lebih literasi keuangan dan literasi dan inklusi keuangan juga mungkin lebih bagus saat ini. Mungkin itu sih Pak. Baik Pak. Sekarang closing statement dari 4 pembicara, 3 kalimat Pak, 3 kalimat imbauan terhadap investor, terhadap sesama pengelola reksadana, dan tentu saja otoritas jasa keuangan. Silakan, Pak Parto. Ya, mungkin untuk regulator ya. Menjatuhkan sanksi untuk melihat dari satu sisi, tapi dari banyak sisi untuk memperhatikan semua stakeholder, termasuk investor yang akhir-akhir ini menurut saya kok agak dikalahkan untuk
regulator. Untuk MI, ya saya rasa harus menjaga kepercayaan, melaksanakan benar-benar sehingga Anda bisa dipercaya gitu. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, saya percaya bahwa investor itu bukan hanya melihat return dan risk saja, ya, yang tertinggi returnnya dengan risiko yang terendah, tapi juga melihat brand name ya, saya rasa, melihat keamanan mereka, hal-hal yang tidak ada di angka seperti itu. Ya, silakan Pak Jami. Ya, oke. Kita dari MI paling minta supaya masyarakat lebih teliti aja untuk bisa berinvestasi, karena saya pikir banyak kasus yang terjadi itu adalah banyak kurang informasi ya oleh masyarakat, dan mudah-mudahan dengan adanya salah satunya acara di Berita Satu ini, adanya award yang dilakukan oleh media dan Infovesta, saya pikir sangat membantu untuk banyak orang tahu apa reksadana itu dan bagaimana melihat reksadana yang benar. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang kenal reksadana dan mau berinvestasi ya, terutama dengan balik lagi cost of fund yang makin turun. Jadi saya pikir pasar modal akan menjadi pilihan investasi yang makin menarik ke depan. Ya. Itu aja sih. Silakan Pak Alvin. Jadi kalau dari saya, kepercayaan itu memang hal yang paling utama. Jadi kepada pemerintah dan juga regulator bahwa reksadana ataupun pengelola reksadana ini kami berada dalam satu lingkaran ekosistem ekonomi dan maupun juga keuangan. Jadi apapun yang terjadi di dalam sistem keuangan itu juga pasti bisa berpengaruh terhadap kami sebagai pengelola reksadana, baik itu perbankan, baik itu korporasi maupun juga ekonomi yang lain. Nah, para investor saya lebih jeli dalam hal berinvestasi, banyak membaca, banyak melihat literatur, dan juga cross-checking terhadap yang lain. Karena banyak sekali ditawarkan investasi-investasi yang tidak ada dasarnya sebenarnya. Iya. Sekarang terakhir Pak Ari Adil. Silakan Pak Ari. Mungkin kalau dari sisi industri, manajer investasi, I think kita belajar dari sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya, menjunjung tinggi kode etik dan peraturan yang berlaku adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan kepercayaan investor di industri reksadana. Kalau dari sisi investor, mungkin saya melihat bahwa perlunya pemahaman mengenai berinvestasi supaya bisa bersifat kritis apabila memang mengalami hal-hal yang mungkin agak dianggap sebagai aneh, mungkin itu juga bisa menjadi sesuatu hal di mana mereka bisa mencari tahu dan berinisiatif untuk supaya tidak terjebak ke depannya. Dan dari sisi asosiasi dan regulator, kami bersama-sama dengan regulator juga terus ikut mengedukasi masyarakat melalui channel-channel dan melalui jalur-jalur yang kita lakukan dengan tujuan untuk kita selalu bisa memberikan pemahaman bagi investor dan meningkatkan inklusi dan literasi khususnya di industri reksadana. Mungkin itu, Pak. Baik. Pemirsa, kita sudah mendengar pandangan dari 4 narasumber kita tentang reksadana masih menarik. Jawabannya, reksadana tetap menarik. Karena bagaimanapun reksadana ini dikelola oleh mereka-mereka yang bersertifikat, dapat izin dari OJK, dan diawasi ketat oleh OJK. Bahwa pada masa lalu ada terjadi berbagai hal yang merugikan investor. Ke depan para narasumber mengatakan ini betul-betul harus menjadi perhatian. Investor oriented, para investor diminta dalam berinvestasi, nomor 1 memperhatikan safety, keamanan dana mereka. Nomor 1, jadi berinvestasi sampai lebih aman, di instrumen lebih aman, kemudian mencari return yang baik tentu saja, tetapi yang jauh lebih penting itu semua, mereka berinvestasi dengan pemahaman, mengerti dengan baik, bukan hanya tentang industri reksadana, tapi juga dengan pengelolanya. Kemudian kepada para pengelola reksadana, para manajer investasi, ada momentum untuk refleksi apa yang sudah dilakukan, apakah selama ini sudah betul-betul menjadikan investor perhatian utama. Dan ke depan memanfaatkan teknologi ini. COVID-19 sudah memaksa kita semua pengelola reksadana untuk memanfaatkan online, digital, untuk edukasi, untuk sosialisasi, dan untuk berjualan.
Nah ini ke depan memanfaatkan ini juga untuk bagaimana masyarakat memahami. Tapi jauh lebih penting itu semua seperti katakan Pak Parto tadi adalah masyarakat mengerti, pintar, tetapi jangan lupa kenyataan bagaimana. Jadi apa yang diajarkan kepada masyarakat harus ditunjukkan bahwa ini loh reksadana yang benar, investasi yang benar, bahwa kami benar-benar mengelola reksadana seperti yang kami janjikan kepada para investor. Karena investor pasti menagih janji-janji itu semua. Dan kepada OJK disarankan benar-benar agar memperhatikan edukasi, sosialisasi, tapi juga compliance dari pengelola reksadana. Dan inti semua adalah bagaimana ke depan reksadana akan lebih baik. Bangsa ini, ekonomi Indonesia tetap membutuhkan reksadana. Terima kasih kepada 4 pembicara, Pak Ari Adil, terima kasih kepada Pak Parto Kowito, kepada Pak Alvin, kepada Pak Jemi, dan kepada para pemirsa semuanya. Waktu saya kembali kepada Cakri. Ya, baik, terima kasih Pak Primus Dorimulu dan juga kepada 4 narasumber kita, dan kita sepakat bahwa reksadana ini masih menarik dan semoga diskusi tadi juga sesuai dengan temanya, menarik bagi para investor dan juga calon investor.